Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan jawaban yang telah saya buat. Itu nomor 4. Sesuai dengan soal yang pertama kali kita cari, yaitu rentangnya, rentang kelasnya, rentang nilainya, yaitu nilai tertinggi dikurang nilai terendah, yaitu 90 dikurang 20 sama dengan 70. Setelah itu kita cari banyak kelas intervalnya. Banyak kelas intervalnya itu dengan rumus 1 ditambah 3,3 log n. N-nya itu yaitu 40. Sesuai dengan soal, jumlah data yang diperoleh itu 40. Lalu dicari log 40 sama dengan 1,2051. Lalu dijumlahkan, didapat hasilnya 6,28293. Dibulatkan menjadi 7. Setelah itu panjang kelas intervalnya. Panjang kelas intervalnya yaitu dengan rumus rentang per banyak kelas. Yang sesuai yang telah kita hitung tadi, rentang didapat sama dengan 70 dan banyak kelasnya 7. Lalu dibagi 70 dibagi 7 sama dengan 10. Jadi panjang kelas interval sama dengan 10. Setelah dapat, lalu kita buat tabel distribusi frekuensinya. Dimasukkan nilainya sesuai rentangnya 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang dilihat, dan panjang kelasnya 10, 20 sampai dengan 29, lalu 30 sampai dengan 39, 40 sampai dengan 49, 50 sampai dengan 59, 60 sampai dengan 69, 70 sampai dengan 79, dan ini 80 sampai dengan 90. Kenapa 90? Karena rentang kelasnya 7. Jadi dan lebih bagus ditambahkan aja di sini. Jadi 80 sampai dengan 90. Lalu FI-nya yaitu jumlah data yang ada pada data kelas interval. Misalnya ada angka 20 sampai dengan 29, pada data muncul 7 kali, yaitu FI-nya. Seperti ini, 30 sampai 39 tidak ada di dalam data, jadi dibuat 0, dan seterusnya sampai ke bawah. Lalu mencari XI-nya itu nilai tengah dari kelas intervalnya. Misalnya 20 sampai dengan 29, nilai tengahnya adalah 24,5. 30 sampai dengan 39, nilai tengahnya 34,5, dan seterusnya sampai ke bawah. Lalu mencari XI kuadrat, yaitu XI yang telah didapat ini dipangkatkan 2 dan didapatlah hasilnya. Setelah itu mencari FI XI ini sama dengan FI ini dikali dengan XI. Jadi misalnya ini 5 dikali 24,5, didapat hasilnya 171,5, dan seterusnya sampai ke bawah. Dan FIX ini, nilai dari FIXI dipangkatkan 2 dan didapat hasilnya. Lalu sigma ini jumlah dari seluruh data ini. Misalnya ini FI, sigma FI sama dengan 40. Jumlah dari datanya ini jumlah data ini 40. Lalu nih FIXI, data yang telah diperoleh ini dijumlahkan, didapatlah hasilnya ini 2302. Begitupun FIXI kuadrat, didapat hasilnya 146.629. Lalu setelah itu kita setelah dibuat tabel, kita dapat menghitung rata-rata.
yaitu dengan rumus sigma FIXI per sigma FI. Dimasukkanlah hasil ini sigma FIXI yaitu 2302 dibagi sigma FI. Sigma FI ini tadi 40, dimasukkan 40, dijumlahkan, didapatlah hasilnya. Lalu variannya dengan rumus N sigma FIXI pangkat 2 dikurang buka kurung sigma FIXI dipangkatkan 2 dibagi N buka kurung N kurang 1. Lalu dimasukkanlah nilainya yang telah didapat. Lalu dijumlahkan, didapatlah hasilnya 362,80. Setelah itu kita mencari simpangan bakunya dengan rumus akar S kuadrat. Dimasukkan jumlahnya, dimasukkan nilai yang telah didapat, lalu dijumlahkan, didapat hasilnya 19,05. Setelah itu kita menghitung nilai C kuadrat atau X2 hitung. Jadi seperti yang tadi, dimasukkan nilainya. Lalu batas kelas ini 0,5 sebelum dan sesudah kelas interval nih. Misalnya 20 dan 29, sebelum angka 20 0,5 nya itu 19,5. Lalu 29,29 angka 0,5 setelahnya itu 29,5. 30 angka 0,5 sebelumnya itu 29,5. 39 angka setelahnya itu 39,5, 0,5 setelah itu 39,5 dan seterusnya sampai ke bawah. Lalu Z score ini didapat dari batas kelas dikurang rata-rata dibagi dengan simpangan baku. Jadi didapatlah hasilnya ini minus 1,99, minus 1,47 dan seterusnya sampai ke bawah. Lalu batas luas daerah. Batas luas daerah ini didapat dari tabel Z score-nya. Jadi pada tabel Z score sudah ada nilai-nilainya yang telah ditentukan. Jadi kita mencari misalnya minus 1,99. Di tabel Z score sudah ada nilainya, yaitu 0,0233. Di sini saya tidak menulis tabel Z score-nya, tapi di dalam classroom ada. Lalu luas daerah ini jarak antara batas luas. Misalnya batas luas 1 dan 2 ini 0,0708 dan 0,0233. Jadi batas kelas dari antara dua ini yaitu luas daerah yaitu 0,0475. Lalu 0,1711 dan 0,0708 yaitu jarak antara kedua ini yaitu 0,1003 dan seterusnya sampai ke bawah. Setelah itu frekuensi yang diharapkan. Frekuensi yang diharapkan ini didapat dari luas daerah dikalikan dengan N. Jadi misalnya ini 0,0475 dikali dengan 40 sama dengan 1,90. 0,1003 dikalikan dengan 40. Jadi dapatlah hasilnya 4,012. Lalu frekuensi pengamatan. Frekuensi pengamatan ini sama dengan nilai FI.
ini, nilai F ini, frekuensi pengamatan sama dengan FI. Jadi tinggal dimasukkan saja data-datanya. Ini 7, 0, 2, 5, 15 dan seterusnya sampai ke bawah. Dari data tersebut dapat dihitung X kuadrat atau C kuadrat hitungan dengan rumus sigma frekuensi pengamatan dikurang sigma frekuensi pengamatan dikurang frekuensi yang diharapkan, dipangkatkan 2 dibagi sigma yang diharapkan, lalu dimasukkan data-data yang sudah ada di tabel dan dijumlahkan, didapatlah hasilnya 35,078. Lalu kita bulatkan menjadi 35,080. Setelah itu kita menentukan nilai C kuadrat pada tabel C kuadrat seperti yang sudah disediakan. Didapat DK-nya itu yaitu N dikurang 1 sama dengan 40 dikurang 1 sama dengan 39. Lalu alfa taraf signifikan yang digunakan itu alfa 0,10. Pada tabel C kuadrat didapatlah hasil dari diperoleh nilainya 50,6598. Nilainya 50,6598. Jadi berdasarkan nilai X hitung dan nilai X tabel, nilai X kuadrat hitung yaitu 35,080 dan nilai X kuadrat tabel sama dengan 50,6598. Maka X hitung lebih kecil dari X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel. Maka nilai pH penelitian sampel air berdistribusi normal. Selanjutnya pada nomor 5 kita menentukan X dan Y-nya. Seperti yang sudah ada di soal, dapat ditentukan bahwa X-nya itu rata-rata suhu ruangan dan Y-nya jumlah cacat. Setelah itu kita menentukan HA dan HO-nya, yaitu HA terdapat hubungan antara suhu ruangan dengan jumlah cacat, dan HO tidak terdapat hubungan antara suhu ruangan dengan jumlah cacat. Kita mencari ini ya. Jadi sesuai pada soal dibuat tabel, dibuatlah tabelnya. Setelah dimasukkan nilai-nilainya, yaitu X ini nilai dari rata-rata suhu ruangan dan Y nilai dari jumlah cacat. Setelah itu kita mencari X kuadratnya. X kuadratnya itu jumlah X, nilai X ini dipangkatkan 2 dan didapatlah hasilnya sampai ke bawah. Lalu Y kuadrat begitu juga sampai ke bawah. Lalu X
XY sama dengan X dikali nilai X dikali nilai Y, didapatlah hasilnya ini sampai ke bawah. Lalu sigmanya, sigma ini jumlah dari nilai X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY, didapatlah hasilnya ini jumlahnya. Lalu setelah itu kita mencari B. Mencari B nya dulu dengan rumus N buka kurung sigma XY tutup kurung dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi per N buka kurung sigma X kuadrat tutup kurung dikurang sigma X dipangkatkan 2. Lalu kita masukkanlah nilai-nilai yang sudah ada pada tabel. Kita masukkan nilainya, lalu kita jumlahkan, didapatlah B nya sama dengan 0,8358. Setelah itu kita mencari A dengan rumus sigma Y dikurang B buka kurung sigma X tutup kurung dibagi N atau per N. Dimasukkanlah nilai-nilai yang sudah ada pada tabel dan masukkan nilai B nya yaitu 0,8358. Masukkan per nilai N nya. Nilai N nya itu 30. Jumlah datanya itu 30. Jadi N nya ini 30. Masukkan N 30, dijumlahkan dan didapatlah hasilnya A nya itu minus 8,8115. Baik, sekian dari saya. Jika ada yang kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.